Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Hildansyah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai subnetting. Nah, di zaman sekarang ini hampir semua perangkat elektronik sudah terhubung ke internet, baik itu handphone, komputer, laptop, bahkan televisi atau perangkat elektronik yang lainnya. Karena semua perangkat sudah terhubung ke jaringan internet, maka perangkat yang terhubung pasti memiliki alamat di dalam sebuah jaringan. Alamat jaringan ini disebut juga dengan IP address. Nah, sebelum kita membahas tentang subnetting, kita wajib mengetahui terlebih dahulu apa itu IP address. Pasti kalian pernah melihat angka seperti ini di komputer atau di handphone kalian. Pasti pernah kan? Nah, intinya, setiap yang berhubungan dengan internet pasti akan berhubungan dengan angka-angka seperti ini. Nah, angka tersebut adalah salah satu contoh dari IP address. IP address adalah alamat atau identitas numerik yang diberikan kepada sebuah perangkat agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan. IP merupakan singkatan dari Internet Protocol. Dari namanya saja kita sudah tahu kalau IP itu pasti berhubungan erat dengan yang namanya internet. Oke, selanjutnya IP address dibagi menjadi dua. Ya, IP address dibagi menjadi dua, yaitu IPv4. Yang pertama, IP versi 4. Nah, apa itu IPv4? IPv4 menggunakan pengalamatan 32 bit. Nah, yang dibagi menjadi 4 oktet atau biasa disebut dengan 4 blok. Sehingga IPv4 dapat digunakan sampai maksimal 4.294.967.296. Nah, cukup banyak perangkat yang bisa terhubung menggunakan IPv4. Oke, selanjutnya ada IPv6. IPv6 merupakan pembaharuan dari IPv4 dan menggunakan sistem pengalamatan 128 bit yang dibagi menjadi 8 oktet atau 8 blok. Nah, IPv6 ini dapat digunakan sampai maksimal 340 berapa ya? Ada yang tahu? Sampai berapa itu? Nah, saya juga sedikit bingung itu berapa angkanya. Kalau ditanya dengan Google, jawabannya seperti ini. 340 decillion, 282 nonillion, 366 octillion, 920 septillion, 938 sextillion, 463 quintillion, 374 quadrillion, 607 trillion, 431 billion, 768 million, 211,456. Nah, seperti itu. Oke, nanti bagi yang tahu silahkan berikan komentar kalian berapa angkanya itu, atau bisa ditanyakan nanti kepada guru matematikanya. Oke, IPv6 diterapkan dalam jaringan untuk mengakomodir IPv4 yang saat ini sudah penuh. Bayangkan saja berapa banyak perangkat yang terhubung ke internet sekarang ini. Satu orang biasa memiliki dua perangkat yang sudah pasti memiliki dua alamat yang berbeda. Jika kita perhatikan, IPv4 menggunakan angka desimal, sedangkan IPv6 menggunakan angka heksadesimal. Nah, angka desimal dia angka 0 sampai 9, sedangkan heksadesimal dari 0 sampai F. Nah, jika kita perhatikan, IPv4 menggunakan angka desimal 0 sampai 9, sedangkan IPv6 menggunakan angka heksadesimal dari 0 sampai F. Namun, kedua jenis IP ini berasal dari angka yang sama, yaitu angka biner. Nah, kenapa IP menggunakan angka desimal? Jawabannya simpel. Itu untuk memudahkan manusia dalam menghafal. Emangnya mau menghafal angka binernya 1101, dan seterusnya? Nggak mau kan? Nah,
Jadi, kenapa digunakan angka desimal? Supaya manusia mudah menghafalnya. Meskipun IPv6 sudah mulai diterapkan, namun masih banyak yang menggunakan IPv4. Kenapa? Alasannya simpel. Karena supaya mudah dalam menghafal. Siapa yang mau ngapal alamat dari angka 0 sampai F? Mending kan hafal dari 0 sampai 9. Maka sekarang ini masih banyak yang menggunakan IPv4 walaupun IPv6 sekarang sudah mulai diterapkan. Nah, kemudian IP address berdasar kelasnya dapat dibedakan. Nah, IP address dapat dibedakan menjadi kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, kelas A dimulai dari angka 0 sampai 127, kelas B 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223, kelas D 224 sampai 239, dan yang terakhir kelas E itu dari 240 sampai 255. Oke, selanjutnya IP address berdasarkan penggunaannya. Nah, IP address dapat diumpamakan sebagai alamat rumah. Artinya, dalam setiap perangkat harus memiliki IP yang berbeda-beda. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar perangkat lain yang terhubung ke jaringan dapat berkomunikasi dengan perangkat yang lainnya tanpa harus bingung kemana data tersebut akan dikirim. Kemudian berdasarkan penggunaannya, IP address dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu IP public, kemudian IP privat, kemudian IP loopback, sama yang terakhir adalah automatic private IP address atau biasa sering disingkat dengan singkatan APIPA. Oke, IP public adalah IP yang digunakan pada perangkat yang terhubung langsung dengan internet. IP ini biasa digunakan oleh ISP atau hosting dan yang lainnya, di mana mereka membutuhkan koneksi atau terhubung langsung ke jaringan internet. Yang selanjutnya ada IP privat, adalah yang merupakan pecahan kecil dari IP public yang digunakan oleh ISP untuk dapat membagikan koneksi atau internet ke pelanggan IP privat. Biasanya seperti ini. Ya, seperti ini. Biasanya seperti ini IP-nya. Kemudian ada IP loopback. Nah, IP loopback adalah IP yang digunakan sendiri oleh komputer itu sendiri atau perangkat itu sendiri. Biasanya ini notasinya 127.0.0.1 atau yang biasa kita sering sebut itu adalah localhost. Nah, yang selanjutnya ada automatic private IP address atau yang kita bilang tadi APIPA. Nah, APIPA adalah IP yang terbentuk sendiri atau IP otomatis saat komputer kita tidak mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server. Nah, DHCP server ini didapat dari modem, router, atau server khusus yang menangani DHCP server. Dengan sistem pengelamatan seperti ini, komputer atau perangkat kita seakan-akan memiliki alamat virtual dalam jaringan ini, menjadikan alamat kita dapat tersambung ke internet dan berkomunikasi dengan perangkat yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke subnetting. Nah, di sini kita akan membahas tentang subnetting IPv4 kelas C. Nah, pengertian subnetting adalah proses mengubah jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil atau sering disebut dengan subnet. Pemecahan jaringan ini bertujuan untuk mengefisiensikan traffic pada jaringan tertentu. Dengan melakukan subnetting, maka suatu network akan dapat menciptakan beberapa network tambahan. Namun, proses subnetting ini akan dapat mengurangi jumlah maksimum host
atau jumlah IP yang bisa digunakan oleh komputer yang terhubung ke jaringan. Dalam setiap rentang IP akan ada 3, yaitu IP host, IP network, dan IP broadcast. Nah, sekarang kita masuk ke IP network terlebih dahulu. IP network adalah IP yang berada paling awal pada rentang IP. Jadi IP network ini adalah IP yang berada di paling awal. Kemudian kita masuk ke IP broadcast. IP broadcast adalah IP yang berada paling akhir pada rentang IP. Nah, kalau tadi network di awal, maka IP broadcast di akhir. Selanjutnya ada IP host. IP host adalah IP yang berada di antara IP network dan IP broadcast. Berarti di tengah-tengah dari IP network dan juga IP broadcast. Nah, subnet ditulis dalam format 32 bit menggunakan angka biner atau dalam desimal disebut dengan prefix seperti /24, /25, /26, /27, /28, /29, /30, /31, dan /32. Nah, biasanya setiap kali kita belajar subnetting, kita pasti akan menemukan tabel yang seperti ini. Nah, isinya banyak dan cukup membingungkan. Untuk memudahkan dalam penghafalan tabel tersebut, kita cukup menghafal 3 bagian saja yang ada pada tabel berikut. Bagian mana saja? Bagian yang pertama adalah /24, kemudian /32, dan yang terakhir adalah yang di tengah /28. Oke. Nah, jika penulisan prefix seperti ini /24, maka sudah bisa dipastikan jumlah rentang IP-nya adalah 256 yang dimulai dari angka 0 sampai 255. Itu pun kita sudah bisa pastikan bahwa 0 adalah IP network dan 255 adalah IP broadcast-nya. Nah, pada prefix /32 sudah bisa dipastikan jumlah IP-nya adalah 1. Jadi diingat, pada prefix /24 jumlah IP-nya adalah 256 dan pada prefix /32 itu jumlah IP-nya adalah 1. Kemudian pada prefix /28 itu caranya mudah. Nah, cara mudahnya gini. Kita kalikan 2 dikali 8 sama dengan 16. Maka jumlah IP atau rentang IP pada prefix /28 adalah 16 IP. Tapi bukan berarti /28 itu sama dengan /29, /30, atau /27. Nah, kalau /27 ya kan nggak mungkin. 2 kali 7 adalah 14. Nah, itu bukan menjadi jumlah rentang IP yang dimaksud. Jadi, /28 ini hanyalah sebagai patokan dasar supaya kita bisa mengingat rentang dari /24 sampai /32 itu. Nah, dari titik prefix /28 kita sudah dapat melihat jika /28 naik ke /27 maka jumlah IP-nya dikali 2 atau naik 2 kali lipat. Dan sebaliknya, jika prefix turun ke /29 maka jumlah IP-nya dibagi menjadi 2 atau jumlah berkurang setengahnya. Jadi, jika naik dikali 2, jika turun dibagi 2. Nah, sampai sini jelas? Paham? Oke, maka sudah bisa dipastikan rentang IP-nya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya pada IP host, seperti yang telah dijelaskan bahwa IP host ini adalah IP yang berada di antara IP network dan IP broadcast. Maka untuk menghitung jumlah IP host, kita cukup mengurangi dengan angka 2 dari jumlah rentang IP yang sudah dihitung tadi. Nah, yang terakhir yaitu mengenai subnet mask. Karena bahasan kali ini adalah subnet mask kelas C, maka notasi subnet yang berubah hanya pada bagian akhir dari subnet mask itu. Contoh 255.255.255.0. Nah, notasi terakhir berarti yang 0 itu aja yang akan berubah. Cara hitungnya cukup mudah. Cukup kita mengurangi angka
256 dengan jumlah IP yang sudah dihitung di awal tadi. Oke? Jelas? Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di contoh soal terdapat sebuah IP 192.168.100.120/27. Hitunglah yang pertama, rentang IP. Kemudian yang kedua, IP host. Yang ketiga, IP network. Yang keempat, IP broadcast. Yang kelima, subnet mask. Oke. Nah, kita coba fokus dulu ke /27-nya. Nah, kita fokus ke /27 dulu. Kalau /27 kita sudah tahu bahwa jumlah IP-nya adalah 32. Kemudian bagaimana cara menghitung IP awal dari rentang IP-nya? Cara cepat menghitungnya adalah kita cukup membagi IP yang paling terakhir di notasi IP-nya dengan jumlah IP yang sudah dihitung di awal tadi. Jadi 120 dibagi 32 maka hasilnya 3,75. Kita abaikan dulu angka di belakang koma. Kita fokus terlebih dahulu ke angka 3-nya. Dari angka 3 ini kita akan kalikan lagi dengan angka 32, maka 3 dikali 32 hasilnya 96. Itu adalah rentang IP yang awal. Rentang IP yang paling awal. Jadi kita dapat 96 itu adalah rentang IP paling awal. Berikutnya untuk mengetahui IP akhir dari rentang IP, kita cukup menambahkan angka 96 tambah 32 dikurang 1 sama dengan 127. Nah, 127 itu adalah rentang IP akhirnya. Jadi, kita sudah tahu bahwasanya rentang IP-nya adalah seperti ini. 192, 168, 196 sampai 192, 168, 100, 127. Maka IP awal akan menjadikan sebagai IP network dan IP akhir akan dijadikan sebagai IP broadcast. Nah, selanjutnya kita masuk ke IP host. IP yang berada di antara IP network dan IP broadcast. Maka IP-nya adalah 192, 168, 197 sampai 192, 168, 100, 126. Karena setelah 96 dia 97 dan sebelum 127 itu 126. Nah, bagian yang terakhir yaitu subnet mask. Subnet mask berarti kita cukup mengurangkan angka 256 dikurang angka jumlah IP tadi. Jadi 256 dikurang 32 sama dengan 224. Maka notasi subnetnya adalah seperti ini. 255.255.255.224. Jadi kita sudah mendapatkan hasilnya seperti ini. Rentang IP 192.168.100.96 sampai 192.168.100.127. Kemudian IP hostnya kita dapatkan 192.168.197 sampai 192.168.100.126. Kemudian IP network kita dapat 192.168.196 dan IP broadcast 192.168.100.127. Kemudian subnet masknya 255.255.255.224. Nah, mudah bukan? Sangat mudah dibandingkan dengan kita harus memangkatkan X pangkat N, Y pangkat N. Nah, ini mudah. Nah, jika ada yang kurang paham, silahkan ulangi menonton video ini, atau bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Nah, mungkin sekian pembahasan tentang materi subnetting. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.